Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat hari ini? Masih, Bu. Alhamdulillah kalau masih semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni Kita terlebih dahulu ada yang hadir? Ada, Bu. Ya, Mbak dulu ya. Arinanda Medita, Hadir, Ahmad Aprilianto. Enggak hadir, Bu. Mana Ahmad? Sakit. Kemudian Susi, Hadir, Bu. hadir. Alex, Apa, Bu? apa? Adelia, Hadir, Bu. hadir. Aisyah kita, Telat, Bu. Raja, bercanda tidak ya? Iya. Nah, jadi ada 2 orang yang tidak hadir. Baiklah, Ibu langsung saja akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak Ibu masih ada yang ingat nggak tentang materi kita minggu lalu itu tentang apa? Abu Bakar, benar. Jadi itu merupakan khalifah pertama dari sejarah umat Islam atau disebut dengan Khairul Rasyidin. Itu sejarah sedikit. Dan kita akan memasuki pelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang khalifah kedua dalam sejarah Khairul Rasyidin, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, anak-anak Ibu ada yang tahu nggak sih biografi dari Umar bin Khattab itu apa? Enggak, Bu. Belum tahu? Nah, jadi Umar bin Khattab ini memiliki nama lengkap. Nama lengkap dari Umar bin Khattab itu yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab dan bin Luhai. Di mana Abu Bakar Umar bin Khattab ini lahir pada tahun 583 Masehi atau bertepatan dengan 13 tahun setelah Nabi Muhammad SAW. Dan Umar bin Khattab ini sendiri anak-anak memiliki gelar. Ada yang tahu nggak gelar dari Umar bin Khattab? Apa, Bu? Ya benar, Al-Faruq. Apa itu artinya dari Al-Faruq? Pemegang cara yang khas dan baku. Benar. Jadi Umar bin Khattab ini memiliki gelar yaitu Al-Faruq, di mana gelar itu memiliki arti bahwa Umar bin Khattab itu dapat membedakan antara hak dan yang batil. Kemudian Umar bin Khattab ini juga memiliki karakteristik. Dari karakteristik Umar bin Khattab itu yang pertama adalah Umar bin Khattab itu adalah orang yang bijaksana. Kemudian Umar bin Khattab itu juga orang yang tegas, dan Umar itu apabila berbicara, Umar itu misalnya dia berbicara, maka pembicaraannya itu bagus, seperti itu argumentasi, misalnya dia menyampaikan argumentasi atau pendapat juga kokoh dan benar, seperti itu. Dan yang satu lagi, setiap kali Umar bin Khattab itu ingin bermusyawarah, ingin menyampaikan sesuatu, maka Umar bin Khattab itu selalu bermusyawarah kepada para sahabat-sahabatnya. Itu secara sedikit tentang Umar bin Khattab. Kemudian sebelum Umar bin Khattab itu masuk Islam, nah di mana sebelum Nabi Umar bin Khattab itu masuk Islam itu, Umar bin Khattab ini sendiri merupakan orang yang pertama sekali atau orang yang menentang ajaran Islam, yang menentang ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, menentang secara keras. Namun secara kelama-lamaan dengan adanya penyampaian ataupun dia mendengar adiknya sendiri membaca Al-Quran, maka tersentaklah hati Umar bin Khattab ini, dan akhirnya Umar bin Khattab pun masuk Islam. Begitu.
Dan secara berangsur-angsur Nabi Umar bin Khattab ini selalu melakukan ekspedisi dan membantu Abu Bakar itu dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam. Itulah sejarah singkat dari Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam. Nah, sekarang Ibu akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang model dan pola kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Ada yang tahu nggak apa sih proses dan model pemilihan Umar bin Khattab itu, atau latar belakang dari pemilihan Umar bin Khattab itu apa? Saya Bu. Ya, dilihat silakan. Ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Benar. Jadi latar belakang dari pemilihan Umar bin Khattab ini yang pertama yaitu didasari langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq, di mana pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq itu kan melihat pada masa itu sudah banyak peperangan yang terjadi, kemudian terjadi peperangan yang besar. Nah, dengan dia melihat hal itu, maka Umar atau Abu Bakar As-Siddiq ini sendiri khawatir apabila tidak ada pengganti setelah beliau, maka kekuasaan umat Islam itu atau umat Islam itu akan terpecah belah. Dimanakah pada saat itu sedang melakukan ekspedisi ataupun sedang melakukan pertempuran. Jadi Abu Bakar itu takut kalau misalnya tidak ada pemimpin setelah beliau, maka kekuasaan Islam itu akan terpecah-pecah dan tidak akan terjadi konsentrasi antara umat Islam sendiri. Itulah latar belakang dari pola kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah Abu Bakar itu melakukan pertimbangan dan ingin berusaha terus untuk mencari pengganti dari Rasulullah, dari Abu Bakar As-Siddiq itu sendiri, maka Abu Bakar itu ingin mencari itu sosok yang pemberani, kemudian cerdas, kemudian juga jujur, dan semuanya itu tertuju kepada Khalifah Abu Bakar Umar bin Khattab itu sendiri. Di mana Khalifah Umar bin Khattab itu sebelum dia mengangkat itu ada dua calon yang diajukan. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, kemudian yang kedua itu adalah Abu Bakar ini tadi sendiri, Umar sendiri maksudnya. Mereka melakukan dengan para sahabat-sahabatnya itu, mereka langsung melakukan melakukan perundingan kepada sahabat-sahabatnya, di mana para sahabat-sahabatnya itu yang hadir dalam musyawarah dari Abu Bakar As-Siddiq itu seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, kemudian Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, dan yang satu lagi adalah Ali bin Abi Thalib. Yang selanjutnya itu kan tadi setelah mereka melakukan perundingan antara para sahabat tadi, maka diputuskanlah dengan perundingan yang alon, kemudian yang sangat lama, diputuskanlah memang Umar bin Khattab yang cocok untuk menggantikan Abu Bakar As-Siddiq itu sebagai seorang khalifah. Itu sejarah. Kemudian setelah Nabi Muhammad setelah terjadi pemilihan yang dilakukan oleh Abu Bakar dan para sahabatnya, tidak lama kemudian Umar bin Khattab itu diangkat. Tapi pada saat pengangkatannya, pada saat pembaiatan itu, Nabi Muhammad itu telah meninggal dunia. Jadi pembaiatan yang dilakukan oleh para sahabat untuk mengangkat Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah itu dilakukan di hadapan jenazah dari Abu Bakar As-Siddiq itu sendiri. Nah, dari penjelasan Ibu yang pertama ini tentang pola dan proses kepemimpinan dari Umar bin Khattab ini, apakah anak-anak atau anak Ibu ini ada yang masih belum paham tentang materi yang Ibu sampaikan, atau ada yang ini yang mau ditanyakan? Gak ada? Sini sekarang Ibu tanya. Tadi kan Ibu jelaskan juga
jelaskan tentang model dan kepemimpinan. Ada yang bisa menjelaskan apa sih sejarah yang barusan ibu katakan tadi? Apa? Ayo. Jadi itu tadi sejarah ataupun pola dan kepemimpinan dari Umar bin Khattab. Ada yang bisa menjelaskan lagi? Apa itu tadi? Pola kepemimpinan dari latar belakang dari pemilihan Umar bin Khattab. Ayo. Ayo, ada yang silakan. Jadinya pengiriman pasukan dalam Malaysia dan pasukan muslimin melawan pasukan Persia dan Romawi. Yang kemudian itu memiliki keinginan untuk menggantikan Umar bin Khattab sebagai khalifah dan juga menyampaikannya kepada khalayak ramai. Dan juga diangkat pada 23 Hijriah atau 634 Masehi. Ya, benar. Jadi itulah sedikit tadi kan tentang proses dan pemilihan itu, bahwa dia itu secara langsung ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah, bukan dari niat dari Umar itu, bukan, tetapi dari pemilihan langsung dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kalau misalnya sudah sampai sini paham yang Ibu sampaikan? Insya Allah paham, Bu. Nah, kalau paham, Ibu akan lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu tentang pola kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, setelah Umar bin Khattab itu menjadi seorang khalifah, maka ada pola dari kepemimpinan dari kepemimpinan Umar bin Khattab ini sendiri. Nah, ada yang tahu nggak sih pola kepemimpinan dari Umar itu sebelum penjelasan? Jangan ngerti? Saya, Bu. Ya, silakan coba ada di itu. Ada Nanda? Ini memberikan khalif dan jabatan tinggi pasukan Islam. Alasan mengapa mereka itu yaitu diberhentikan adanya kecenderungan tentang Islam dan juga memberikannya kepada panglima. Kemudian itu Umar menunjuk Ubaidillah bin Jarrah, yaitu pergantian ini untuk dilakukan pada saat pertempuran tentang Islam dengan pasukan Romawi. Ya, benar. Jadi pola kepemimpinan Umar bin Khattab ini sebenarnya sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, cuma perbedaannya di pola kepemimpinan Umar ini bahwa dia itu menggantikan Khalid bin Walid. Nah, dari jabatannya yaitu seorang panglima, ya, panglima perang. Nah, jadi pada masa Umar atau masa Umar bin Khattab ini, Khalid bin Walid itu digantikan oleh Umar ini, sedangkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Khalid bin Walid ini tetap menjadi panglima. Namun pada kepemimpinan Umar, Khalid itu digantikan dengan panglima yang baru, yaitu dengan Ubaidillah bin Jarrah. Dan dari alasan dari penggantian panglima ini karena Abu Bakar atau Umar bin Khattab ini takut bahwa nanti banyak ataupun tentara-tentara Islam itu akan cenderung selalu mengagungkan Khalid bin Walid, karena Khalid bin Walid ini merupakan panglima yang baiklah di dalam sejarah peperangan umat Islam itu sendiri. Jadi jangan khawatir dengan itu. Dan pada saat itu juga, pada saat ini Khalid bin Walid ini kan pas pergantian kepanglimaan ini masih terjadi perang antara kaum Romawi dan Yarmouk. Nah, itulah alasan mengapa dia menggantikan ini. Dan penggantian ini setelah Khalid bin Walid ini diberikan amanat bahwa dia akan digantikan dengan Ubaidillah bin Jarrah, maka Khalid bin Walid ini menyampaikan kepada Ubaidillah bin Jarrah itu tentang wasiat
dari perintah Umar bin Khattab itu untuk menggantikannya. Namun pada saat itu setelah terjadi pertemuan antara Khalid bin Walid dengan Ubaidillah bin Jarrah itu, Ubaidillah bin Jarrah itu menolak bukan menolak, mengatakan kepada Khalid bin Walid itu untuk merahasiakannya terlebih dahulu tentang kepemilihan ataupun pergantian panglima yang baru, karena dikhawatirkan nanti akan mengganggu konsentrasi tentara Islam itu yang sedang berperang melawan kaum Romawi dan Arab sendiri. Nah, setelah dan dia pun Sapa Ubaidillah juga mengatakan kepada Khalid bin Walid untuk tetap sementara menjadi seorang khalifah, menjadi seorang panglima dalam proses peperangan itu, sehingga dengan niat yang menggebu-gebu kemudian dengan semangat yang tinggi, Khalid bin Walid ini beserta dengan para prajurit umat Islam, tentara Islam itu akhirnya dapat mengalahkan kaum Romawi ini sendiri. Dan dengan padahal jika kita lihat di sana, kaum Romawi itu memiliki tentara-tentara yang banyak, menggunakan kuda-kuda yang banyak, tapi pas dalam peperangan itu umat Islam dan Khalid bin Walid itu dapat menghancurkan semuanya, dan banyak juga pasukan Romawi ini yang meninggal dunia itu sendiri. Jadi dari peperangan ini ada seorang ini yang mengatakan Ibnu Tanmin, kalau salah ini, yang mengatakan bahwa kaum Romawi yang terbunuh itu sudah mencapai 200.000 orang yang meninggal dunia dari peperangan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid berserta dengan para tentara-tentara Islam. Jadi dengan tekad yang kuat inilah umat Islam pada masa itu memiliki kemajuan yang gemilang pada proses kepemimpinan Umar bin Khattab ini sendiri. Itu dengan strategi utama dari perluasan dari kepemimpinan Umar ini adalah untuk apa? Yang tahu strategi utama dari Umar bin Khattab ini apa? Aduh, yang tahu? Tidak dia tahu? Tidak. Jadi apa? Ada? Yo, nggak ada. Boleh lihat bukunya dulu. Itu di buku ada loh. Strategi Umar lebih menitik beratkan kepada perluasan kekuasaan Islam. Ya benar. Jadi dalam proses kepemimpinan Umar bin Khattab ini, jadi Umar bin Khattab itu lebih mementingkan strateginya adalah untuk memperluas negara-negara kekuasaan Islam itu sendiri. Jadi sudah banyak ini perluasan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, mulai dari Tripoli di Afrika Utara, kemudian ke Persia, kemudian ke Yaman Selatan, dan masih banyak lagi perluasan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Itu sejarah sih, dan itu adalah proses dari kepemimpinan dari Umar bin Khattab. Sampai di sini ada yang masih belum ngerti tentang penjelasan yang Ibu sampaikan? Mengerti kalian ngantuk ya? Iya Bu. Jangan ngantuk, masih pagi loh. Coba lihat lagi bukunya ya. Kemudian pola kepemimpinan itu dalam kurun waktu berapa tahun Bu? Jadi pola kepemimpinan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini dilakukan selama 10 tahun 11 bulan, 10 tahun 6 bulan. Itu pola kepemimpinan ataupun yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Sekarang yang selanjutnya yaitu tentang kebijakan dari Umar bin Khattab.
Ada yang tahu seperti itu? Siapa yang tahu tentang apa saja sih kebijakan-kebijakan yang dilakukan Umar bin Khattab semasa kepemimpinannya menjadi seorang khalifah? Saya Bu. Ya, silakan Adik Nanda. Apa? Pertama itu ada perluasan dan pengelolaan wilayah. Ya. Yang kedua itu ada pengelolaan kas negara. Dan yang ketiga itu penataan birokrasi pemerintahan. Dan yang terakhir itu ada pemberlakuan ijtihad serta perbuatan kaedah hijriyah. Ya, benar. Jadi itulah beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab semasa semasa ia menjadi khalifah. Yang pertama tadi yang melakukan perluasan, kemudian membuat kalender hijriyah, memperlakukan ijtihad, di mana ijtihad dalam ijtihad itu ada yang terkenal. Ijtihad apa? Kalau Susi, kalau dibaca Ijtihad yang terkenal itu yang pertama menghapus pembagian ganimah atau harta rampasan perang. Yang kedua memberi gaji imam dan muadzin. Yang ketiga melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Dan yang terakhir menghapus zakat bagi para ulama. ya, benar. Jadi itulah anak-anak sedikit ijtihad yang paling terkenal dalam masa pemerintahan Umar bin Khattab. Yang pertama menghapus hadis rampasan perang, kemudian memberikannya ke Baitul Mal, kemudian yang kedua yaitu melakukan ataupun membayar gaji muazin dan imam. Kemudian yang selanjutnya adalah memperlakukan ataupun menghapus hukum potong tangan bagi pencuri-pencuri yang melakukan itu untuk kebutuhannya sehari-hari. Itu dari beberapa kebijakan yang dilakukan semasa Umar bin Khattab. Dan yang terakhir adalah tentang kematian dari Umar bin Khattab. Ayo, siapa yang tahu tentang apa latar belakang terjadinya kematian dari Umar bin Khattab? Saya Bu. Ya, silakan Adelia, Pak. Disebabkan meninggalnya Khalifah Umar bin Khattab karena ikaman Abu Lulu'ah budak. Ya. Apa? Saya Bu. Ya, dan Nanda. Disebabkan meninggalnya Khalifah Umar bin Khattab itu yaitu dikarenakan di taman Abdullah budak Mughirah bin Syu'bah ketika menghina umat Islam ketika sholat subuh. Ya, jadi benar yang dikatakan saudari Adinanda bahwa latar belakang dari kematian dari Umar bin Khattab itu adalah tikaman dari Abu Lu'ab dan yang merupakan budak Abu Mughirah, dan Umar bin Khattab itu meninggal pada saat beliau sedang mengimami umat Islam itu sholat subuh itu. Dan jika itulah sejarah latar belakang dari kematian Khalifah Umar bin Khattab. Nah, itulah bahasan materi kita pada hari ini dari awal sampai akhir. Dengan penjelasan-penjelasan yang Ibu sampaikan, apakah anak-anak Ibu sudah paham semuanya dengan materi yang Ibu sampaikan? Sudah? Nah, kalau kalian sudah paham, Ibu punya buku nak? Kalian sudah paham, Ibu akan membagikan kalian kelompok untuk minggu depan. Kita bahas tentang Khalifah ketiga itu Umar bin Utsman bin Affan. Ibu akan membagi kalian kelompok 4 kelompok untuk membahas ini. Kita bagi hitungan saja ya. Dimulai dari Adinanda. Tuh, nanti urutannya sama, itulah kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, Ya. 4, 5. 1, 2, 3, 4. 2, 3. 4. Ya. Itulah proses materi yang itu. Nanti kalian silakan ke kelompoknya masing-masing untuk membahas bahasan kita pada minggu yang akan datang. Dan untuk tugas di bawah minggu depan, silakan kalian kerjakan soal halaman 107. Itu catat ya, nanti besok kumpulkan.
pilihan gandanya cukup tulis isinya saja, kemudian yang bagian B tulis soal sama jawaban. Sudah? Nah, kalau kalian sudah, nah itulah materi kita untuk hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon maaf pun. Minggu depan kita berjumpa kembali, insyaallah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.